Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Windy Fadlan. Dan di video kali ini kita akan membahas materi yang berbeda dengan materi yang kemarin. Materi ini tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Tanpa bertunggu lama-lama, kita langsung saja membahas materinya. Di mana sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, peran tersebut selama puluhan tahun berada dalam lingkup kewenangan Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. Sebelum tahun 2011, Bank Indonesia memiliki 3 fungsi utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Namun dinamika perekonomian global, kompleksitas lembaga keuangan, dan pengalaman krisis finansial Asia tahun 1997 sampai 1998 menunjukkan bahwa pengawasan perbankan sektor keuangan yang terintegrasi memerlukan lembaga independen khusus yang fokus menangani regulasi dan pengawasan jasa keuangan secara lebih komprehensif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah dan DPR membentuk Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kehadiran OJK membawa perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan sektor keuangan nasional, termasuk transformasi penyaluran terhadap peran dan fungsi Bank Indonesia. Sejak 31 Desember 2013, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Perubahan ini menciptakan konfigurasi baru. Bank Indonesia fokus pada moneter authority, makro prudensial, dan payment system. OJK fokus pada mikro perlindungan konsumen dan pengawasan industri keuangan secara menyeluruh. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis kelembagaan, tetapi juga konseptual dan strategi, karena mengubah paradigma hubungan antara stabilitas moneter, sistem keuangan, serta pengawasan industri jasa keuangan. Selanjutnya ada landasan teoritas dan konseptual. Konsep bank sentral adalah lembaga yang memiliki tugas menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dalam literasi ekonomi, fungsi bank sentral mencakup: yang pertama ada kebijakan moneter, pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga acuan, dan instrumen moneter lainnya. Stabilitas sistem keuangan, mengawasi risiko sistematik melalui kebijakan makroprudensial. Sistem pembayaran memastikan kelancaran transaksi keuangan di masyarakat. Salah satu patokan yang umum ia sentral bank independen, yaitu tingkat independensi bank sentral terhadap investasi politik dalam pengambilan keputusan. Konsep pengawasan perbankan. Pengawasan perbankan dilakukan untuk memastikan bank beroperasi dengan aman dan sehat. Pengawasan ini terbagi menjadi mikroprudensial, fokus pada kondisi individual lembaga keuangan; makroprudensial, fokus pada stabilitas agregat sistem keuangan. Ada konsep regulator keuangan terintegrasi. Banyak negara mengadopsi modal integrasial financial surveillance agency, yaitu lembaga yang mengawasi seluruh sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.
Modal ini bertujuan mengurangi risiko celaka pengawasan dan regulatoran, mencegah regulation arbitrage, meningkatkan koordinasi dalam mencegah krisis. OJK merupakan salah satu contoh lembaga pengawasan terpadu tersebut. Ini ada sejarah transformasi peran Bank Indonesia. Peran BI sebelum OJK. Sebelum pembentukan OJK, Bank Indonesia memiliki kewenangan yang luas termasuk penetapan kebijakan moneter, pengawasan bank secara langsung, pengaturan prudensial seperti standar, pengawasan pemberian izin, pendirian bank, pembentukan kantor margin, dan akuisisi dengan kecukupan kerja yang begitu beragam. Indonesia kerap menghadapi tantangan antara menjaga stabilitas moneter dan pengawasan bank secara individual. Lahirnya OJK, krisis Asia tahun 1997 menjadi katalitis bagi reformasi inisial sektor keuangan Indonesia. Terus menunjukkan bahwa sistem pengawasan perbankan yang berorganisasi dan kurang independen dalam memperbentukkan kondisi perekonomian. Kemudian pemerintah mendorong struktur pengawasan yang lebih kuat hingga lahirnya Undang-Undang OJK. Pengalihan fungsi pengawasan tahun 2011 sampai 2013 merupakan masa transisi. Pada Desember 2013, seluruh fungsi pengawasan perbankan resmi diserahkan ke OJK, termasuk pengawasan bank umum, BPR, BPRS, pengaturan prudensial, penilaian kesehatan bank, perizinan dan sanksi, pengawasan terhadap kepemilikan margin dan konsolidasi. Perubahan ini menandai fase baru dalam kebijakan perbankan Indonesia. Transformasi peran Bank Indonesia pasca OJK. Pengalihan kewenangan pengawasan perbankan. Setelah kehadiran OJK, peran Bank Indonesia berubah menjadi signifikan. BI tidak lagi terlibat dalam pengawasan dan pengaturan bank secara langsung. Pengawasan mikroprudensial seluruh dilakukan oleh OJK, sementara BI fokus pada peran makroprudensial. Pengaturan fungsi bank setelah OJK pengambilan alih pengawasan perbankan, Bank Indonesia kemudian memperkuat 3 pilar utama Bank Indonesia setelah moneter audit. BI semakin fokus pada kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga acuan BI rate atau BI 7 DPRR, operasi pasar terbuka, pengendalian inflasi, koordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional atau TPIN. Kebijakan moneter menjadi lebih independen karena tidak mengatur dengan kepentingan pengawasan perbankan. Yang kedua ada Bank Indonesia sebagai makroprudensial authority. Setelah OJK pengambilan alih pengawasan mikro BI setelah penuh memperkuat kebijakan makroprudensial atau kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara agregat. Kebijakan ini meliputi properti dan kendaraan, pengawasan risiko sistematik. Kebijakan makro bertujuan mengurangi risiko mengurangi risiko pengembangan aset, pertumbuhan kredit berlebihan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia sebagai penyelenggaraan dan pengawasan sistem pembayaran setelah OJK berdiri. Peran BI dan sistem pembayaran justru semakin penting karena era digital memunculkan inovasi fintech, krisis uang elektronik, bank digital, serta sistem pembayaran retail. Kewenangan BI dalam sistem pembayaran meliputi penetapan regulasi pembayaran, pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran non-bank,
Bahkan inovasi seperti krisis BI digitalisasi sistem pembayaran melalui sistem pembayaran Indonesia. BI berperan besar dalam transformasi digital sektor keuangan. Dinamika hubungan dan OJK. Koordinasi melalui KSSK, kehadiran OJK tidak menghilangkan kebutuhan koordinasi dengan BI. Kebutuhan menjadi anggota komite stabil sistem keuangan bersama Kemenku dan lembaga menjamin simpanan. Dalam masing-masing lembaga memiliki peran. BI stabilitas moneter dan makroprudensial, pengawasan lembaga keuangan, penjaminan simpanan dan resolusi bank. Dan kebijakan fiskal menjadi wadah penting untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan. Koordinasi data dan transformasi informasi. Walaupun pengawasan mikro berada di OJK, BI tetap membutuhkan data perbankan untuk menganalisis sistem makroprudensial. Karena itu dibentuk mekanisme pertukaran data terpadu antara BI dan OJK, termasuk data laporan bulanan bank, data penilaian risiko, data sektor rumah tangga, UMKM, dan koperasi. Sinergi ini sangat agar kebijakan BI dan OJK tidak saling bertentangan. Dampak pembentukan OJK terhadap peran BI. Dampak positif, fokus kerja yang lebih jelas. BI lebih fokus pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran tanpa terbebani pengawasan mikro, pengaturan stabilitas sistem keuangan. OJK mengawasi lembaga keuangan secara lebih detail, sementara BI mencegah risiko sistematis, meningkatkan check and balance. Dengan adanya perpisahan lembaga, risiko regulasi berkurang. Meningkatkan independen BI dapat mengambil keputusan moneter tanpa tekanan atau konflik kepentingan dari pengawasan perbankan. Mendorong efektivitas kebijakan makroprudensial. BI dapat fokus pada instrumen sistematis seperti LTV cicilan. Tantangan dan hambatan. Koordinasi kebijakan. Tantangan utama adalah harmonisasi kebijakan BI dan OJK agar tidak konsisten. Pertukaran informasi data sensitif bank memerlukan kontrol ketat sehingga pertukaran informasi harus aman dan cepat. Perbedaan prioritas kebijakan. OJK menjaga kestabilan lembaga keuangan, sementara BI menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter. Terkadang terdapat perbedaan pandangan antara kebijakan OJK mikro dan BI makro. Peran baru Bank Indonesia dalam era digital. Digitalis secara pembayaran, BI memimpin transformasi digital melalui KRIS, memudahkan pembayaran UMKM secara luas. BI Fast membayar secara cepat dengan biaya rendah. Central Bank Digital Currency. BI sedang mengembangkan digital rupiah sebagai mata uang digital bank sentral yang akan menjadi bagian penting dari masa depan sektor keuangan. Meningkatkan ketahanan siber dengan meluasnya penggunaan digital bank, BI perketat sehingga keamanan dan infrastruktur keuangan. Analisis perbandingan sebelum dan sesudah OJK. Perubahan struktural aspek sebelum OJK setelah OJK. Pengawasan Bank Indonesia BI makro penjual tidak dominan, fokus utama BI makro. Sistem pembayaran perizinan Bank BI OJK, perlindungan konsep konsumen BI sebagai OJK. Dampak terhadap stabilitas sistem keuangan
modal baru memungkinkan setelah pengawasan lebih terintegrasi penanganan krisis lebih cepat melalui KSSK. Pengaturan sistem pembayaran menjadi lebih modern. Studi kasus transformasi peran BI. Studi kasus dalam perubahan pengawasan kredit konsumtif, implementasi LTV, stabilitas nilai tukar sebelum kebijakan kredit UMKM pasca pandemi. Teks telah diringkas demi kelancaran pembacaan namun tetap dikemas dalam konteks ekonomi. Masa depan peran Bank Indonesia BI sebagai digital central bank ke depan BI akan semakin fokus pada CBDC, open banking, integrasi data keuangan nasional, pengawasan sistem pembayaran digital berbasis risiko, sinergi BI OJK. Area sinergi yang akan lebih fokus digitalis keuangan, keuangan, deteksi risiko sistematis, perlindungan konsumen, tantangan global di pasar, tes dan ekspor, inflasi global, integrasi ekonomi internasional. Nah, kesimpulannya, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK merupakan salah satu reformasi struktur terbesar dalam sejarah sektor keuangan Indonesia. Sejak 2013, BI beralih dari penguasaan perbankan menjadi bank sentral dengan peran yang lebih fokus dan strategis dalam kebijakan moneter, kebijakan makro, prudensial, sistem pembayaran, digitalisasi keuangan, stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sementara itu, OJK menjadi lembaga yang mengawasi seluruh industri jasa keuangan secara komprehensif. Dari sisi mikro terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Pemisahan fungsi ini meningkatkan efektif akuntabilitas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia, sekaligus menyiapkan landasan bagi transformasi keuangan digital nasional. Oke, selanjutnya dari video kali ini saya terima kasih.